Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang Pancasila Sistem Filsafat. Sebelumnya, biarkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Saya sendiri ada Clairin Anastasia, lalu ada Alaya Widiana, Eko Arif, Rifki Bagas, Camidah, Kofifa Putri, dan Aulia Anissa. A. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dalam sistem filsafat dapat diartikan sebagai sistem mendasar dan fundamental karena mendasari kebijakan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, peran Pancasila sangat penting karena berperan sebagai dasar acuan dalam bertindak kehidupan bernegara seseorang. Berikut adalah beberapa alasan dari perlunya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan subjektivus. Dalam hal ini, Pancasila digunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Dalam sistem filsafat, landasan ontologis Pancasila ini dapat diartikan sebagai sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dalam nilai-nilai sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. 3. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Landasan epistemologis dalam filsafat Pancasila dapat diartikan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara suatu masyarakat berawal dari pengalaman hidup yang dipadukan menjadi suatu pandangan menyeluruh kehidupan bangsa Indonesia. Yang keempat, landasan aksiologis filsafat Pancasila. Landasan aksiologis ini membahas tentang nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. B. Menggali sumber Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada 12 Agustus tahun 1928, Soekarno pernah menulis di Suwi Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim, telah menjelajah berbagai penjuru Nusantara bahkan dunia. Sila Persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman, kebaruan, dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permulaan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan Gemah, Ripah, Loh Jinawi, Tata Tentram Kerta Raharja. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklarifikasikan dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Notagorno merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Kesatuan dan hubungan Pancasila yang hierarki piramidal digambarkan Notagorno tahun 1980 dengan bentuk piramida yang bertingkat 5. Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang saling mengkualifikasi atau mengisi dapat
digambar sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang kemanusiaan adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia adalah persatuan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan. Dan yang terakhir, yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklarifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila sebagai filosofis. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Pada kuliah umum di Istana Negara pada 25 Juni 1958, Soekarno membahas sila-sila Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, sila 1 pada garis besarnya manusia Indonesia itu percaya kepada Tuhan, sebagaimana yang dikenal oleh penganut agama masing-masing. Kalau sila ketuhanan yang Maha Esa tidak dimasukkan, maka akan kehilangan salah satu Leitstar yang utama dalam kehidupan bangsa. Selanjutnya, Soekarno menjelaskan tentang sila kedua yang merupakan upaya untuk mencegah timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga terjebak ke dalam chauvinisme atau rasialisme. Soekarno memberikan kuliah umum tentang sila 3 pada Juli 1958 di Istana Negara. Soekarno bertitik tolak dari berbagai pengertian tentang bangsa yang diambilnya dari teori Ernest Renan yang mengatakan bahwa hidup bangsa itu sekumpulan manusia yang mempunyai keinginan untuk bersatu hidup lebih lama. Le désir d'être ensemble. Sila keempat, Soekarno memberikan kuliah umum tentang sila kerakyatan pada 3 September 1958 di Istana Negara. Soekarno mengatakan bahwa demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi Indonesia yang membawa kepribadian Indonesia sendiri. Dalam kuliah umum Seminar Pancasila di Yogyakarta 21 Februari 1959, Soekarno menguraikan tentang arti sila 5 sebagai berikut. Keadilan sosial bagi bangsa Indonesia merupakan suatu keharusan karena hal itu merupakan amanat dari para leluhur bangsa Indonesia yang menderita pada masa penjajahan. C. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofi Grundslag. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencananya berdirinya Indonesia Merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI pertama, persisnya pada 1 Juni 1945. Namun, ide tentang filosofis Grundslag belum diuraikan secara rinci, lebih merupakan agadium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Wet'suwet'hang. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. 2. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Berikut bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut.
Pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup, konsumerisme, dan lain-lain. Kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. D. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom, yaitu kebebasan, kemandirian di satu pihak, dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Artinya, kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab, dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, jiwa raga, sifat kodrat, makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. Tanah air formal adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar, sedangkan tanah air mental bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal-hal penting yang sangat urgent bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikirannya yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri hingga mampu dalam menghadapi berbagai jenis ideologi dunia. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan Contoh kasus dari pembahasan ini adalah adanya perilaku menyimpang pada masyarakat Karangmojo, khususnya di kalangan remaja mereka, dan juga faktor penyebabnya. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui daripada bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang ada pada masyarakat Karangmojo dan juga faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Menurut penelitian, ada beberapa bentuk penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat Karangmojo khususnya di kalangan remaja mereka, seperti mencuri, berkelahi, berjudi, mabuk-mabukan, pornografi, dan juga porno aksi. Lalu,
Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Antara lain, yang pertama adalah kurangnya pemahaman mereka terhadap nilai dan norma yang berlaku. Yang kedua adalah faktor daripada lingkungan mereka tinggal, terutama lingkungan terdekat mereka yaitu keluarga dan teman sebaya. Yang ketiga ada faktor sosial dan ekonomi. Lalu yang keempat, mereka melakukan hal itu hanya sekedar untuk mengisi waktu luang. Kaitan antara subbab dan kasus. Yang pertama adalah menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebagai remaja, yang mana kita merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, tentunya diharuskan untuk kita memiliki pemahaman serta pengamalan terhadap nilai Pancasila yang baik dalam kehidupan kita. Di mana dengan pengamalan nilai Pancasila yang baik, terutama dalam kasus ini yaitu pengamalan sila pertama dan sila kedua, itu akan membentuk diri kita untuk menolak dari adanya pelanggaran daripada perilaku yang melanggar peraturan agama maupun norma di masyarakat. Lalu yang kedua, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Di mana ketika kita memahami daripada nilai dan makna Pancasila, tentunya kita akan dapat mengamalkan nilai-nilai tersebut dengan baik. Dan kita juga akan mengetahui jika mana ada suatu perilaku yang menyalahi nilai-nilai dari nilai Pancasila itu sendiri. Contohnya sebagaimana yang terdapat pada kasus ini, di mana masyarakat Karangmojo melakukan beberapa bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Sebagaimana yang kita tahu, sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Di sini berarti Indonesia merupakan negara yang mengenal adanya Tuhan. Dan Tuhan telah membentuk suatu aturan yang dikemas dalam suatu sistem kepercayaan atau agama. Yang dimana peraturan tersebut tentunya ditujukan untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Begitu pula dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain peraturan dari agama, tentunya dalam lingkungan masyarakat kita juga diikat oleh peraturan daripada norma dan adat yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Dengan tujuan yang sama, yaitu menjadikan kehidupan manusia agar berjalan sebagaimana mestinya dan berjalan dengan baik. Sosiologis dan politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Seperti yang kita tahu, bahwa kehidupan di zaman dahulu sangat berbeda dengan zaman sekarang. Kasus penyimpangan di zaman sekarang semakin banyak, apalagi di kalangan remaja. Banyak yang tidak melihat poin-poin pada Pancasila, berbeda ketika zaman dahulu, banyak orang yang disiplin dan masih berpegang teguh kepada Pancasila. Keterkaitannya sumber sosiologis dengan kehidupan remaja yang menyimpang. Kasus penyimpangan sosial remaja yang sering terjadi biasanya karena keadaan sosial di sekitarnya. Misal, mencontoh teman atau keadaan sekitar yang berbuat perilaku tercela seperti mabuk-mabukan. Kita harus bisa menerapkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya adalah kita harus bisa jadi contoh baik dan beradab untuk orang sekitar kita dan juga harus selalu bersikap adil. Keterkaitannya sumber politis dengan kehidupan remaja yang menyimpang. Kasus perilaku menyimpang remaja di masyarakat Karangmojo, Pelandaan, Jombang. Banyak remaja zaman sekarang yang menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba. Ini termasuk dalam contoh politis Pancasila karena perilaku ini sangat dilarang dalam agama, termasuk dalam sila 1 ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga adalah perilaku yang dilarang oleh negara, sila keempat atau aturan negara. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat.
Pancasila filsafat merupakan perluasan manfaat yang bermula sebagai dasar dan ideologi. Pancasila sebagai dasar filsafat digunakan sebagai pandangan hidup. Pancasila filsafat berfungsi sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Dalam kasus tersebut, dalam pandangan Pancasila filsafat membutuhkan argumen dinamika dan tantangan sistem filsafat. Karena sebagai rakyat Indonesia harus memiliki kekuatan penggerak serta semangat juang agar tidak terjadi perilaku penyimpangan terhadap kaum remaja. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Seperti yang kita tahu bahwa esensi Pancasila terletak pada kandungan nilainya yang dapat membantu kita dalam memahami bangsa Indonesia. Sedangkan urgensi Pancasila adalah alat terbaik pada saat ini dan di masa mendatang dalam memahami bangsa Indonesia. Dengan adanya kasus tersebut dapat merusak esensi dan urgensi sebagai sistem filsafat. Karena jika tidak adanya kontrol sosial, maka para remaja akan merusak masa depannya dan juga merusak masa depan bangsa Indonesia. Lalu ada kesimpulan. Fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara adalah nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila dalam sistem filsafat dapat diartikan sebagai sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, peran Pancasila sangat penting karena berperan sebagai dasar dalam bertindak dalam kehidupan bernegara seseorang. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu pada tanggal 12 Agustus 1928. Soekarno pernah menulis di Sulu Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup atau way of life. Lalu ada kelompok kedua, masyarakat ilmiah sampai akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem Pancasila dengan teori-teori yang bersifat akademis. Lalu, ada sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok juga. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Lalu ada kelompok kedua, mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie pada tanggal 1 Juni 2011. Lalu, Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintah Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Grundslag. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Beberapa tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk kapitalisme dan komunisme. Hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas dua modualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, dan ada sifat kodrat atau makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Keempat,
hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Dan yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komunitatif. Masalah penelitian yang kami lakukan yaitu bentuk-bentuk perilaku menyimpang pada masyarakat Karangmojo, Pelandaan, Jombang, dan faktor-faktor penyebabnya. Dan pada kasus tersebut, jika dikaitkan dengan konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu sebagai remaja harus mempunyai keyakinan dan ketaatan yang bertumpu pada Pancasila yang menjadi dasar atas perbuatannya. Keterkaitan kasus tersebut dengan mengkaji Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kita dapat mengetahui bahwa perilaku menyimpang remaja tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini khususnya menyalahi sila pertama yang dimana pada hakikat kita sebagai masyarakat Indonesia mengenal adanya Tuhan, dan Tuhan telah mengatur kehidupan kita supaya berjalan sebagaimana mestinya. Kasus penyimpangan di zaman sekarang semakin banyak, apalagi di kalangan remaja. Banyak yang tidak melihat poin-poin pada Pancasila. Berbeda ketika zaman dahulu, banyak orang yang disiplin dan berpegang teguh pada Pancasila. Keterkaitannya dengan sumber sosiologis dengan kehidupan remaja yang menyimpang. Kasus penyimpangan sosial remaja yang sering terjadi biasanya karena keadaan sosial di sekitarnya. Banyak remaja zaman sekarang yang menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba. Ini termasuk ke dalam contoh politis Pancasila, karena perilaku itu sangat dilarang oleh sila pertama atau sila keempat yang di dalam aturan negara. Dalam kasus tersebut, dalam pandangan Pancasila filsafat, membutuhkan argumen dinamika dan tantangan sistem filsafat, karena sebagai rakyat Indonesia harus memiliki kekuatan, penggerak, serta semangat pejuang, agar tidak terjadinya perilaku penyimpangan terhadap kaum remaja yang merupakan tantangan dari dalam yang sering terjadi pada kalangan umum. Dengan adanya kasus tersebut, dapat merusak esensi dan urgensi sebagai sistem filsafat, karena jika tidak adanya kontrol sosial, maka para remaja akan merusak masa depannya dan juga merusak masa depan bangsa Indonesia. Baik, itu saja yang kelompok kami bisa paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.